Pengertian impregnasi. Impregnasi adalah proses pengeluaran cairan pembanding clearing agen dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik. Tujuan impregnasi yaitu agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembanding karena sisa cairan pembanding dapat mengkristal dan sewaktu dipotong dengan mikrotom akan menyebabkan menjadi mudah robek. Macam-macam zat impregnasi. Yang pertama, parafin cair panas, 2 paraflas, 3 plastik. Prosedur persiapan melakukan impregnasi. Yang pertama, ambil jaringan dari proses aki clearing. Kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair. Ketiga, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Keempat, inkubasi minimal 2 jam. Apa itu parafin embedding? Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair, yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Tujuan parafin embedding adalah untuk mengiringi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Prosedur persiapan melakukan blocking. Untuk membuat blocking preparat dapat digunakan dua macam cara. Yang pertama, cara lama, yaitu dengan menggunakan potongan besi berbentuk L, leukosit. Yang pertama, 2 buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga rapat dan membentuk ruang seperti kubus. Yang kedua, tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor, kemudian ambil jaringan dari oven hasil proses impregnasi dan dengan pinset ke dalam ruangan kubus. Yang ketiga, selanjutnya parafin dituangkan ke dalam ruangan kubus. 2. Cara baru, yaitu dengan menggunakan cetakan dari plastik dan pintingan logam. Dengan cara ini, itoplate dari plastik diletakkan di atas piringan logam, seperti cetakan membuat es batu. Yang pertama, tuangkan sedikit cairan parafin ke dalam cetakan tersebut. Kedua, secepatnya masukkan jaringan dengan menggunakan pinset yang telah dipanaskan, agar parafin tak beku dan diatur posisinya di dalam cetakan. Ketiga, parafin cair kemudian dituangkan kembali hingga menutupi seluruh cetakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam embedding. Yang pertama, perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Kedua, pastikan sebelum penutup basemoid dengan kaset posisi jaringan benar-benar kuat. Ketiga, pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup basemoid dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir meluruh seluruh celah. Keempat, lakukan teknik menanam jaringan secara cepat hingga parafin tidak membeku. Prosedur persiapan melakukan sectioning. Persiapan pisau mikrotom. Yang pertama, pisau mikrotom. Kedua, persiapan glass object. Yang ketiga, persiapan waterbab atau wadah berisi air hangat dengan temperatur 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang keempat, persiapan sengkelit atau kuas. Tekniknya yang pertama, rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom. Kedua, letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya. Yang ketiga, atur ketebalan potongan yang diinginkan. Biasanya dipakai ketebalannya antara 5-7 mikrometer. Keempat, gerakkan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Buang pita-pita parafin awal yang tidak mengandung jaringan hingga mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Yang kelima, pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sengkelit atau kuas dalam waterbab yang temperaturnya diatur 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan dibiarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. Yang keenam, setelah pita parafin terkembang dengan baik, tempelkan pita parafin pada glass object yang telah dicot dengan cara memasukkan glass object ke dalam waterbab dan menggerakkannya ke arah pita parafin. Dengan menggunakan sengkelit atau kuas, pita parafin ditempelkan pada glass object. Setelah melekat, glass object digerakkan keluar dari waterbab dengan hati-hati agar pita parafin tidak melipat. Ketujuh, setelah air kering dan pita parafin telah melekat dengan kuar, simpan gelas objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai.
Pengertian staining adalah proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasa digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan hematokiniyosin, memberikan overview umum dari struktur jaringan, dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Kenapa dilakukan pewarnaan? Yang pertama, karena komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan, bisa dilakukan pematangan jaringan tidak diwarnai dengan menggunakan diffraction, inversion, kontras mikroskopi. Prinsip ulasan AE. Yang pertama, tahap pertama, hematoxylin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstain. Sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Yang ketiga, struktur yang berwarna biru bersifat basohilix karena afinitasnya terhadap zat warna basah, hematoxylin. Yang keempat, struktur berwarna pink bersifat acidohilix karena afinitasnya terhadap zat warna asam, eosin. Tahapan pewarnaan AE yang pertama pemanasan, kedua deparafinisasi, ketiga dehidrasi, keempat staining, kelima dehidrasi, keenam clearing. Pewarnaan HE yang pertama deparafinisasi menggunakan excellent, yang kedua dehidrasi menggunakan alkohol, yang ketiga staining menggunakan HE, yang keempat clearing menggunakan excellent, yang kelima mointing menggunakan entelan. Prosedur pewarnaan alat-alat yang pertama preparat asil dan tioning, kedua staining jar, ketiga cover glass, keempat objek glass, kelima kain kasa, keenam kertas saring, ketujuh tisu. Bahannya yang pertama alkohol, yang kedua Exol, ketiga aquades, keempat hematoxylin, kelima eosin, keenam mounting media entelan. Langkah kerja, preparat asil tioning dimasukkan ke dalam Exol 1, 2, 3 dengan menggunakan staining jar sampai parafin hilang dari preparat, waktunya kurang lebih masing-masing 5 menit. Devanisasi. Selanjutnya, masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari alkohol absolut, alkohol 96 derajat, alkohol 70%, dan air dengan masing-masing waktu 1 menit. Hidrasi. Masukkan ke dalam larutan hematoxylin 3-7 menit, lalu dibilas menggunakan air mengalir selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan eosin selama 1-2 menit. Masukkan ke dalam alkohol absolut beberapa kali dengan 5-7 celup dalam masing-masing waktu 3 menit. Dehidrasi. Masukkan ke dalam Exol 1, 2, 3 dengan masing-masing waktu 5 menit. Selanjutnya, mounting media dengan D-class dan siap diperiksa mikroskop cahaya. Yang pertama, mounting. Mounting adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Bagian dipasang di bawah kaca penutup untuk mempertahankan indeks bias tinggi yang diperlukan untuk mikroskop kritis dan untuk melindungi sebagian selama penyimpanan. Tujuannya untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat melakukan pencitraan untuk mencegah sampel mengering, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk menyimpan jangka panjang. Ciri dan sifat mounting yang pertama, transparan dan tidak berwarna. Yang kedua, dapat memformulasikan jaringan secara sempurna. Yang ketiga, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan. Yang keempat, resisten terhadap kontaminasi, terutama mikroba. Yang kelima, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis, oksidasi, dan perubahan pH. Yang keenam, dapat larut sempurna dengan bahan dehidran atau clearing. Ketujuh, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerutnya jaringan. Yang kedelapan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan, termasuk histokimia menggunakan enzim hidridasi dan imunohistokimia. Yang kesembilan, stabil. Yang kedua, labeling. Yang pertama, kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarkannya laporan yang keliru. Kedua, pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Yang ketiga, pelabelan penting bahwa jika hanya satu slide yang harus disiapkan.
Yang keempat, gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Yang kelima, label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen.